Ya, selamat pagi semuanya. Dalam hitungan ketiga, Bu Guru harap videonya diaktifkan karena Bu Guru mau membuat foto dokumentasi untuk laporan kepada sekolah. Hitungan ketiga ya, sudah tampil. Ini kalau kamu nggak tampil nanti menjadi catatan loh bidang kesiswaan. Karena kami ini kan publikasikan di grup ya, di grup kelas ataupun juga di grup guru. Grup kelas kan semua guru juga masuk ya kan? Ya, 1, 2, 3. Ntar Bu Guru masukkan di grup kelasmu dulu. Kelas 9B. Baik, terima kasih yang sudah mengaktifkan kameranya. Baik, kita akan segera memulai pembelajaran kita pada hari ini dan diawali dengan doa pembuka yang akan dipimpin oleh teman kita Farel. Ya, Bu Guru persiapkan slide-nya. Sudah tampakkah? Masih loading, Bu. Oh, Loading. masih loading. Ya. Sudah? Belum juga. Udah. Sudah. Udah. Oke, hari ini Rabu 16 Februari 2022. Lalu Bu Guru masukkan gambar macam-macam ini. Ini ada kaitannya dengan tema yang akan kita bahas pada hari ini. Baik, kita akan mulai dengan doa pembuka. Silakan Farel untuk memimpinnya. Mari teman-teman dan pemirsa kita satu dalam doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Kalau Bapa yang Maha Kuasa, Engkau telah menciptakan dalam perbedaan namun sederajat. Ajarlah kami untuk saling mengasihi satu sama lain. Ajarlah kami untuk saling menerima perbedaan yang ada. Sadarkanlah kami, meskipun berbeda tetapi memiliki tujuan yang sama. Hidup berbahagia bersama Dikau di surga, demi Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakan namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berikanlah kami pada hari ini. Berilah kami rezeki pada hari ini dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Santo Antonius, doakanlah kami. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Farel yang sudah membuka pertemuan kita dengan doa. Kamu sudah sehat kah, Farel? Udah, Bu. Udah ya. Udah negatif? Udah. Udah ya, puji Tuhan ya. Nah, hari ini kita memasuki bab kelima, ya, ada di bukumu halaman 129. Ya, orang beriman membangun persaudaraan dengan semua orang. Lalu ada 3 sub pembahasan. Yang pertama itu kemajemukan agama dan kepercayaan. Berbeda tetapi satu tujuan. Yang kedua adalah sikap Gereja Katolik terhadap agama dan kepercayaan lain. Dan yang C sebenarnya itu merangkum A dan B. Kebersamaan itu indah. Ya. Jadi bahwa berbeda-beda kepercayaan, berbeda-beda agama, namun sebenarnya semuanya memiliki tujuan yang sama. Dan kalau itu terbangun, sikap kebersamaan, sikap kepersaudaraan, maka berbeda itu indah. Ya. Nah, itu yang akan menjadi pembahasan kita di bab yang kelima. Dan hari ini kita fokus pada yang bagian A, kemajemukan agama dan kepercayaan. Berbeda tetapi satu tujuan. Ya, kemajemukan itu bisa dipahami dengan istilah lain yaitu keanekaragaman. Ya. Jadi keanekaragaman agama dan kepercayaan atau kemajemukan agama dan kepercayaan. Ya, di bawah itu adalah siluet dari gambar tempat ibadat.
Ya, tidak kita singgung lagi karena ketika kita berbicara tentang beragama, kita sudah melihat ya bahwa di Indonesia ada berapa agama yang diakui oleh negara? Ada berapa agama di Indonesia yang diakui sah oleh negara? 6, Bu. Ada 6. Dapat menyebutkan 6 itu apa saja? Bisa. Ya, coba silakan. Islam, Katolik, Kristen, Konghucu, Buddha, Hindu. Oke, terima kasih Tracy ya. Udah tidak akan berulang lagi karena itu sebenarnya sudah menjadi ya pengetahuan dan keyakinan kita setiap saat. Nah, kita sampai di kompetensi yang ke-8 ya. Tidak usah kita baca, itu ada di buku halaman 129. Kemudian tujuan pembelajarannya. Nah, ini untuk tujuan pembelajarannya boleh dibaca oleh Sharon. Silakan Sharon. Sharon. Tujuan pembelajaran. Setelah kegiatan pembelajaran melalui pendekatan saintifik dan kateketis selesai, peserta didik yang disajikan dokumen Gereja Konsili Vatikan II Nostra Aetate NA artikel 1 dan 2 dapat menguraikan ajaran gereja tentang kebersamaan antar umat beragama sehingga mampu bertoleransi dengan mereka penganut agama yang lain. Ya, jadi bahwa kita akan belajar dari salah satu dokumen Konsili Vatikan II, yaitu Nostra Aetate, yang disingkat NA, artikel yang 1 dan 2, sehingga kita bisa menemukan tentang ajaran gereja yang mengungkapkan bahwa kebersamaan antar umat beragama itu sangat penting, ya. Perlunya kita memahami hal itu sehingga kita memiliki sikap toleransi. Itu yang menjadi tujuan pembelajaran kita. Kemudian ini indikator untuk uraiannya lebih jelas dari tujuan pembelajaran itu. Kita lewati, itu juga ada di dalam bukumu halaman 130 ya. Nah, ini pengantar. Kita baca dulu pengantar ini karena ini yang akan membantu kita untuk memahami seluruh proses kita. Siapa yang bersedia membacakan untuk bagian ini? Siapa? Sini, Bu. Sydney, silakan. Keanekaragaman agama dan kepercayaan yang ada di tanah air merupakan kenyataan yang sudah hidup sejak lama. Di masa lalu, kehidupan bangsa kita sangatlah rukun dan damai sekalipun banyak perbedaan. Tetapi dalam dasawarsa terakhir ini, keberagaman mengalami jatuh bangun. Keberagaman dan perbedaan perlu disikapi secara arif dan bijaksana. Manusia harus sadar bahwa Allah sendiri menciptakan manusia dalam perbedaan antara satu dengan yang lain untuk saling melengkapi dan menyempurnakan. Perbedaan agama juga harusnya dihayati seperti itu. Sesungguhnya setiap agama mengajarkan perlunya sikap toleran terhadap agama-agama lain. Sayangnya, tidak semua umat beragama menghayati hal ini. Oke, cukup. Nah, bawah itu catatan. Ya, catatan arif itu apa sih? Ternyata arif itu ada kemiripan arti dengan bijaksana. Ya, hampir mirip. Ya, bijaksana, cerdik dan pandai, orang berilmu, atau bisa juga diartikan sebagai paham atau mengerti. Jadi kan keberagaman dan perbedaan perlu disikapi secara arif dan bijaksana. Itu sikap seperti itu. Kita mengerti ya, paham bahwa ada perbedaan. Lalu kebijaksanaan dikatakan selalu menggunakan akal budi. Jadi orang diajak untuk menggunakan akal budinya sehingga bisa melihat segala sesuatu itu dengan jernih ya. Lalu sikap toleran ya. Sikap toleran itu berarti bersikap menenggang, arti menghargai, membiarkan dalam arti yang positif ya, membolehkan, menghormati, itu bagian dari toleran. Nah, terhadap perbedaan yang ada, ini dibutuhkan sikap arif, bijaksana, dan sikap toleran, ya, toleransi. Ya, untuk slide berikutnya, siapa bersedia membantu?
Siapakah? Siapa slide berikut ini yang bersedia membantu membacakan? Siapa? Mario. Siapa? Mario. Mario. Ya, silakan Mario. Terima kasih kesediaannya. Perbedaan agama dapat membawa kehancuran. Beberapa waktu yang lalu di negara kita pun sempat terjadi konflik yang dibalut dengan sentimen keagamaan, perusakan atau penutupan tempat ibadah satu agama oleh kelompok penganut agama lain menjadi contoh kasus yang masih sering kita dengar. Kekerasan yang mengatasnamakan agama juga masih terjadi di tengah-tengah kehidupan masyarakat kita yang pluralis. Konflik-konflik semacam itu tidak akan pernah membawa keuntungan bagi siapapun, tetapi justru akan membawa kehancuran bagi kedua belah pihak yang bertikai. Korban yang terbesar adalah hancurnya peradaban dan dilecehkannya martabat manusia. Mengapa kerap terjadi konflik antar umat beragama? Inilah yang harus dicari akar penyebabnya, sehingga ke depan diharapkan peristiwa serupa tidak akan terjadi lagi di bumi kita tercinta, bahkan di belahan bumi yang lain. Oke, jadi bahwa perbedaan agama ya selama ini ya ternyata dapat menimbulkan berbagai macam konflik. Ya. Nah, ini pelakunya itu agama atau umatnya? Kalau ada konflik itu pelakunya agama atau umat? Umatnya. Umatnya ya. Agama sih tidak bisa berbuat apa-apa ya, umatnya. Nah, kalau terjadi bahwa konflik yang disebabkan oleh perbedaan agama, pasti pelakunya adalah umat beragama itu sendiri. Nah, penyebabnya apa sehingga mereka sampai melakukan tindakan-tindakan seperti itu? Seperti tindakan perusakan atau penutupan tempat ibadat, kemudian melakukan tindakan kekerasan yang mengatasnamakan agama. Nah, itu nanti kita lihat apa sih yang membuat orang sampai melakukan tindakan-tindakan yang demikian. Nah, di bagian bawah itu adalah Bu Guru mencari dari Kamus Besar Bahasa Indonesia arti-arti yang mungkin 1-2 dari kalian masih kurang begitu mengerti ya, sehingga itu sudah Bu Guru sertakan. Nah, untuk slide ketiga siapa bantu baca? Saya, Bu. Siapa? Angga, Bu. Angga, silakan Angga. Agama dan kepercayaan bukanlah Allah. Agama dan kepercayaan adalah jalan menuju Allah yang satu dan sama bagi semua manusia. Ada banyak beragam agama di dunia ini yang hendak menghantar manusia menuju Allah. Manusia boleh mencari dan memilih agama yang dianggap paling sesuai. Pandangan semacam ini mengisyaratkan perlunya bersikap terbuka terhadap agama lain. Maka, kita berharap semua elemen bangsa bergandengan tangan mengesampingkan perbedaan untuk mewujudkan persaudaraan bagi semua orang tanpa melihat latar belakang agama dan kepercayaannya. Gereja Katolik secara nyata mendukung terciptanya persaudaraan sejati dalam kehidupan bersama, termasuk dengan mereka yang berbeda agama dan kepercayaan, baik melalui dialog kehidupan dan dialog karya. Sebagai remaja, kita pun dapat melakukan hal serupa dengan ikut secara aktif mewujudkan persaudaraan sejati bagi semua orang. Ya, di alinea yang di atas itu dikatakan ya, agama dan kepercayaan bukanlah Allah. Jadi agama dan kepercayaan itu bukan tujuan. Ya, agama dan kepercayaan itu menjadi jalan, menjadi sarana yang menghantar manusia sampai pada tujuan akhir. Dan tujuan akhir dari setiap manusia, itu siapa tujuan akhir dari setiap manusia? Allah. Allah. Ya. Jadi tujuan akhir dari setiap manusia itu Allah.
agama itu menjadi sarana, menjadi jalan bagi kita untuk menghantar sampai kepada tujuan. Jadi bukan agama dan kepercayaan itu sebagai Allah, tapi sebagai jalan. Jalan yang bisa menghantar kita, bisa membawa kita sampai kepada tujuan akhir kita, yaitu Allah. Nah, lalu di bagian bawah itu harapannya ya. Harapannya bahwa perbedaan itu hendaknya ya diterima ya. Diterima dan berusaha untuk membangun tadi sikap arif, bijaksana, toleran sehingga bisa bergandengan tangan untuk membangun ya, membangun untuk mewujudkan persaudaraan. Bukan sebaliknya perbedaan agama dijadikan sebagai titik ya untuk menolak agama lain, untuk menghina agama lain, untuk ya menganggap bahwa agama lain itu salah, keliru dan sebagainya. Nah, maka di sini penting dikatakan di bagian bawah itu membangun ya, membangun dialog kehidupan dan dialog karya. Dan ternyata kalian sebagai remaja itu juga bisa ikut serta ya, ikut serta dalam mewujudkan semangat persaudaraan ini ya di kalangan remaja. Bagaimana dalam kehidupan sehari-hari, apakah tutur kata, sikap, tindakan, perilaku kita itu mengarah untuk membangun persaudaraan, ataukah malah kata-kata kita, sikap kita itu menciptakan konflik. Nah, itu kita bisa bertanya pada diri kita, apakah kita sebagai pembangun-pembangun persaudaraan atau sebagai yang merusak, ya, merusak persekutuan, merusak persaudaraan, dan sebagainya itu. Nah, itulah yang akan kita proses di dalam pembelajaran kita. Nah, kita akan melihat, mengamati dan memberi komentar. Ya, Bu Guru punya 4 gambar. Ya, silakan kalian perhatikan gambar-gambar tersebut, lalu pilih salah satu dan silakan berikan komentarmu. Ya, komentarnya bebas, tetapi ada kaitannya dengan pembelajaran kita hari ini. Silakan yang akan memberikan komentarnya lebih dahulu. Ya, Guru akan catat memberi komentar. Komentar atas gambar. Ya, silakan yang mau jadi kamu melihat kan ada 4 gambar A, B, dan C. Kamu pilih gambar yang mana, lalu apa komentarmu atas gambar tersebut? Ya, silakan yang mau mengawali. Ternyata semua videonya non-aktif semua. Yang aktif hanya videonya Bu Guru. Ya, silakan. Saya, Bu. Ya, silakan Tracy. Gambar yang A. Yang A. Komentarnya? Itu demo untuk ini kan nih. Apa sih, untuk memberhentikan kekerasan kepada agama yang suka kadang rasis, terus juga yang suka ya gitulah Bu, ngebanding-bandingin agama dia sama agama orang lain, terus merasa paling benar gitu. Kamu setuju nggak kalau ada orang bertindak melakukan kekerasan itu mengatasnamakan agama? Enggak Bu, soalnya kan saya yakin kalau agama itu kan pasti ngajarin yang benar, nggak ada sama sekali kekerasan. Jadi kalau misalkan ada orang yang ngelakuin kekerasan kepada agama lain itu atas nama agama mereka sendiri, itu bukanlah hal yang benar menurut saya. Oke, terima kasih Tracy untuk pilihan gambar dan komentarnya. Oke, berikutnya. Ini sudah dimulai dengan Tracy, harapannya yang lainnya bisa
mendapatkan insight ya, inspirasi untuk juga segera menyusul. Oke, silakan berikutnya. Saya, Bu. Siapa? Florid. Ya, Silakan Florid. gambar yang D. Yang D. Yang B, Bu. D ya. Delta. Yang B. Ya, silakan. Jadi yang gambar yang B itu tentang kerukunan beragama yang merupakan keadaan hubungan antar umat beragama yang dilandasi dengan toleransi, saling menghormati, dan saling menghargai. Karena semua agama itu mengajarkan kerukunan. Oke, terima kasih Florin. Jadi melihat ya keindahan ya bahwa setiap agama itu mampu membangun ya kebersamaan, membangun persaudaraan. Karena mengajarkan kerukunan, mengajarkan toleransi setiap agama itu. Oke, terima kasih Florin. Berikutnya. Siapa lagi? Yang lain kemana? Tidurkah yang lain? Tidak ada suaranya. Siapa? Halo, 9B. Saya dulu. Siapa? Angge. Angga. Iya. Silakan Angga. Gambar B aja, Bu. Ya, silakan. Yang melihat gambar B, ada bentuk toleransi terhadap sesama agama. Mereka tetap bertoleransi walaupun berbeda agama dan tetap menghormati sesama dengan yang lainnya. Itu mungkin. Oke. Jadi mereka yang berbeda-beda agama itu memiliki semangat toleransi ya. Oke, ada lagi? Apakah ada yang menggunakan kesempatan ini? Guru hitung sampai 3 ya. Kalau tidak berarti di close untuk kesempatan ini. 1, 2, 3. Silakan diucapkan aja, tidak ditulis. Kalau ditulis hanya bu guru yang tahu. Tapi kalau diucapkan semuanya bisa mendengarkan. Ya, Sydney silakan diucapkan saja. Sydney. Terdengar? Terdengar? Yang B. Saya pilih gambar yang B. Gambar tersebut meyakinkan kita bahwa apa yang sebaiknya kita lakukan dalam kehidupan keberagaman. Seperti yang dimana setiap agama mengajarkan kita untuk satu kehidupan yang bijak dan saling satu sama lain. Oke, terima kasih. Ya, ada lagi? 1, 2, 3. Berarti komentar dari 4 orang. Lalu kesempatan sudah ditutup ya. Oh, nanti nih yang bu guru catat nama-namanya ya, nanti bagian akhir akan ada pemberitahuan. Ada apa dengan yang namanya saya tulis ini ya. Ya, berikutnya kita akan melihat slide berikutnya. Nah, ini contoh-contoh konflik antar umat beragama ya. Coba dibaca oleh Jonathan. 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 Jonathan.
Dipanggil tidak menyaut, berarti tidak hadir. Saya silang. Oke. Coba Canda, Ya, Bu. silakan dibaca. Contoh-contoh konflik antar umat beragama. 1. Perusakan atau penutupan tempat ibadah salah satu agama oleh kelompok penganut agama lain. 2. Kekerasan yang mengatasnamakan agama. 3. Intimidasi kepada kelompok agama tertentu oleh kelompok agama yang lain. 4. Pembatasan kesempatan untuk berkarir karena agama yang dianutnya. 5. Penistaan atau penodaan atau menjelek-jelekan agama lain. 6. Kewajiban mengenai atribut agama lain. Ya, ini beberapa contoh ya, masih bisa ada contoh lain ya, konflik-konflik antar umat beragama ya. Ada perusakan atau penutupan tempat ibadat salah satu agama oleh kelompok penganut agama yang lain. Ya, ada juga kekerasan yang mengatasnamakan agama. Ada lagi tindakan intimidasi atau ancaman kepada kelompok agama tertentu oleh kelompok agama yang lain. Lalu ada juga pembatasan kesempatan untuk berkarir atau naik jabatan karena perbedaan agama ya, karena agama yang dianutnya bisa menjadi penghalang seseorang untuk naik ya karirnya. Atau juga ada penistaan atau penodaan atau menjelek-jelekan agama lain ya, atau mengkafir-kafirkan ya agama lain. Lalu juga ada kewajiban mengenai atribut agama lain ya, orang diwajibkan memakai ini yang bukan berkaitan dengan agamanya, dan itu dilakukan dengan pemaksaan. Nah, ini ada Ray terlambat 28 menit ya, dianggap tidak hadir ya, 28 menit. Ya, maaf Bu. Kemudian ini contoh konflik ya. Berikutnya, apa sih beberapa penyebab terjadinya konflik antar umat beragama? Ya, ini beberapa yang menjadi penyebab ya terjadinya konflik antar umat beragama, yang tadi bisa akhirnya menjadikan ya, tindakan-tindakan yang merusak, tindakan-tindakan yang melakukan aneka kekerasan dan sebagainya. Ya, tolong dibaca oleh Kesia. 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 Ya, Bu. Ya, silakan bantu Bu Guru bacakan ini untuk teman-teman. Beberapa penyebab terjadinya konflik antar umat beragama. 1. Sikap fanatisme yang berlebihan terhadap agamanya sehingga menganggap agamanya yang paling benar dan agama lain dianggap salah. 2. Agama orang lain dianggap sebagai ancaman bagi keberlangsungan hidup agamanya. 3. Agama dijadikan alasan untuk mewujudkan ambisi dan tujuan kelompoknya. 4. Dangkalnya pemahaman terhadap agama yang dianutnya sehingga mudah dihasut oleh pihak lain untuk melakukan niat jahat. 5. Pembiaran dari pihak terkait suku, agama, ras, antar golongan sehingga menimbulkan konflik yang lebih besar. 6. Perbedaan pilihan politik. 7. Ujaran kebencian, rasisme. Ya, ini beberapa ya penyebab terjadi konflik ya. Pertama itu sikap fanatisme yang berlebihan. Bahwa kita punya sikap fanatik terhadap agama kita boleh. Artinya bahwa saya menganggap bahwa agama saya itu agama yang baik, agama yang benar, dan saya melaksanakan apa yang menjadi ketentuan-ketentuan, apa yang menjadi kewajiban agama saya. Tetapi kalau sudah berlebihan, ya sudah berlebihan, itu menjadi tidak baik. Karena apa? Lalu melihat bahwa agamaku yang paling benar dan agama yang lain itu tidak benar. Agama yang lain itu salah. Agama yang lain itu dalam arti lebih rendah dan sebagainya. Itu fanatisme yang berlebihan. Nah, yang kedua, ya, ada orang yang menganggap bahwa agama orang lain itu sebagai ancaman, ya, sebagai ancaman bagi keberlangsungan agamanya. Maka ya, orang lalu berusaha untuk menyingkirkan. Lalu agama dijadikan alasan untuk mewujudkan ambisi diri sendiri ataupun ambisi kelompok. Kemudian dangkalnya, ya, sempitnya, ya, pemahaman terhadap agama yang dianutnya. Ya, orang kurang memahami ajaran agamanya sehingga mudah dihasut ya oleh pihak-pihak lain
untuk melakukan tindakan-tindakan kejahatan. Ya, maka seperti ini akhirnya kadangkala menggunakan agama untuk melakukan tindakan-tindakan yang melawan hukum. Kemudian bisa jadi bahwa konflik itu muncul pun karena adanya pembiaran, ya, pembiaran dari pihak-pihak terkait, ya, dalam menangani isu-isu SARA, ya, agama, ya, suku, agama, ras, dan antar golongan itu SARA, kepanjangan dari SARA. Sehingga karena dibiarkan adanya isu-isu yang tidak betul itu yang berkembang, sehingga bisa menimbulkan konflik yang lebih besar. Lalu juga bisa konflik itu perbedaan pilihan politik, bisa saja dalam suatu rumah tangga, ya. Karena apalagi biasanya ini kalau menjelang pemilu, ya kan, menjelang pemilu itu sangat ramai, ya, ketika terjadi perbedaan pilihan politik, pilihan partai. Yang satu pilih partai ini, yang satu pilih partai ini, sehingga bisa terjadi bahwa pilihan yang berbeda itu lalu juga membawa agama, dan akhirnya bisa menjadi konflik yang tidak berhenti, masih terus saja, karena akan selalu muncul ketika menjelang pemilu, ada kampanye dan sebagainya. Lalu juga munculnya ujaran kebencian, ya, rasisme, ya, rasis, ya kan. Nah, ini bisa terjadi nih, ya, nomor 7 ini mudah sekali, ya, karena orang itu hanya dengan satu kata saja bisa menjadi penyebab kerusakan yang luar biasa. Dan ini makanya hati-hati orang ketika menggunakan media sosial, ya. Jangan sampai kata-kata yang tertulis, ya, gambar-gambar yang disajikan itu mengandung ujaran kebencian, ya, rasisme. Karena ini bisa menjadi hal yang fatal dan bisa menjadi perkara hukum. Lalu apa akibat dari konflik antar umat beragama? Ini tadi seperti yang di bagian awal tadi, ya, di bagian pengantar. Coba dibaca oleh Wayan. Wayan. Ya, Bu. Ya, silakan dibaca. Akibat dari konflik antar umat beragama. 1. Membawa kehancuran bagi kedua belah pihak yang bertikai. Rumah ibadah dan sarana-sarana di dalamnya hancur, kehilangan harta benda. 2. Hancurnya peradaban dan dilecehkannya martabat manusia, memunculkan kebencian dan dendam berkepanjangan, memunculkan rasa takut dan merasa tidak aman, mengalami luka-luka, korban jiwa, dan lain. Ya, ini jadi akibat dari konflik itu, ya, bisa terjadi kerusakan baik secara materi, ya, bahkan bisa menghancurkan kehidupan manusia. Ya, jadi bahwa dampaknya itu luar biasa, ya. Ketika konflik itu tidak ditangani dengan segera dan ditangani dengan baik, yang ada adalah kehancuran, baik sarana-sarana maupun kehancuran bagi pribadi manusia, baik yang ikut serta dalam konflik itu maupun orang-orang lain yang tidak terlibat secara langsung, bisa menjadi sasaran dari tindakan-tindakan kekerasan yang mengatasnamakan agama. Nah, kalau pernah mendengar kata agama KTP, ya, kalau kamu mendengar kata agama KTP nih, adalah orang, ya, yang ketika tanya agamamu apa, dia bisa mengatakan agama saya ini, agama ini saya. Tapi kalau dia berpredikat agama KTP, adalah orang yang menjadikan agama itu hanya sekadar identitas, mungkin tertulis di KTP. Nah, orang mengaku memeluk agama tertentu, ya, ini terbukti tertulis dalam KTP, tetapi tidak menghayati dan tidak melaksanakan ajaran agamanya, atau jangan-jangan juga tidak tahu apa yang menjadi ajaran agamanya. Ya, jadi agama KTP itu mau menunjuk bahwa agama hanya sebatas identitas, tidak sampai menjadi penghayatan, atau juga tidak menjadi bagian dari dirinya. Ya. Nah, sekarang kita akan mendalami ajaran gereja dalam Konsili Vatikan II, yaitu Nostra Aetate, artikel 1 dan 2.
Nah, sekedar review. Konsili Vatikan kedua tahun berapa dilaksanakan? Siapa yang masih ingat tahun berapakah Konsili Vatikan kedua? Halo? 1965 apa, Nu? 1965. Itu terakhir awal tahun berapa? 1962 sampai 1965. Iya, itu siapa yang jawab? Mario. Siapa? Mario. Mario. Karena agak begitu itu. Oke. Jadi tadi 65 itu buntutnya. Jadi awal dari 1962 sampai 1965. Nah, ini Nostra Aetate, singkatnya NA. Nah, ini adalah isinya adalah pernyataan tentang hubungan gereja dengan agama-agama bukan Kristiani. Ya, jadi dokumen ini isinya ini mengungkapkan tentang pernyataan gereja Katolik ya menyangkut hubungannya dengan agama-agama bukan Kristiani. Nah, agama-agama bukan Kristiani itu agama apa saja? Islam, Hindu, Buddha, Konghucu. Ya, Islam, Hindu, Buddha, Konghucu. Oke. Ya, sudah diputuskan nih. Konsili Vatikan kedua 1962 sampai 1965. Nah, ini Bu Guru salin lengkapnya. Kalau di dalam bukumu, ya di dalam bukumu itu hanya dicuplik ya sebagian, tetapi Bu Guru sengaja Ibu carikan ini dari dokumen gerejanya satu artikel itu menjadi lengkap. Nah, siapa bersedia membacakan artikel yang ini? Saya, Bu. Siapa? Canda. Canda, silakan Canda. 1. Pendahuluan. Pada zaman kita, bangsa manusia semakin erat bersatu dan hubungan antara berbagai bangsa berkembang. Gereja mempertimbangkan dengan lebih cermat manakah hubungannya dengan agama-agama bukan Kristiani. Dalam tugasnya mengembangkan kesatuan dan cinta kasih antar manusia, bahkan antar bangsa, gereja di sini terutama mempertimbangkan manakah hal-hal yang pada umumnya terdapat pada bangsa manusia, dan yang mendorong semua untuk bersama-sama menghadapi situasi sekarang. Sebab semua bangsa merupakan satu masyarakat, mempunyai satu asal, sebab Allah menghendaki segenap umat manusia mendiami seluruh muka bumi. Semua juga mempunyai satu tujuan terakhir, yakni Allah yang penyelenggaranya, bukti-bukti kebaikannya, dan rencana penyelamatannya meliputi semua orang, sampai para terpilih dipersatukan dalam kota suci, yang akan diterangi oleh kemuliaan Allah. Di sana bangsa-bangsa akan berjalan dalam cahayanya. Dari berbagai agama manusia mengharapkan jawaban tentang teka-teki keadaan manusiawi yang tersembunyi, yang seperti di masa silam. Begitu pula sekarang menyentuh hati manusia secara mendalam. Apakah manusia itu? Manakah makna dan tujuan hidup kita? Manakah yang baik dan apakah dosa itu? Dari manakah asal penderitaan dan manakah tujuannya? Manakah jalan untuk memperoleh kebahagiaan yang sejati? Apakah arti maut, pengadilan, dan pembalasan sesudah mati? Akhirnya, apakah misteri terakhir dan terperikan itu yang merangkum keberadaan kita dan menjadi asal serta tujuan kita? Ya, sekarang kita lihat dulu di bagian pendahuluan di sini. Ya, di bagian yang Bu Guru biru ini di atas ya, biru di atas. Ya. Pada zaman kita, bangsa manusia, berarti kita ini ya, bangsa manusia, semakin erat bersatu ya. Dengan kemajuan teknologi, kita bisa berkomunikasi dengan siapapun yang ada di belahan manapun dalam waktu sekejap ya kan? Kita tulis satu kata, kita kirim sudah sampai. Peristiwa yang terjadi di sana dalam sekejap mata sudah langsung terpublikasikan di dalam berbagai media, televisi, surat kabar, medsos, dan sebagainya. Ya. Pada zaman kita jadi bangsa manusia semakin erat bersatu, ya, karena kemajuan teknologi itu.
Dan hubungan-hubungan antar berbagai bangsa berkembang. Ya, karena tadi dampak dari kemajuan teknologi itu semua orang bisa belajar mengenai apa yang terjadi di belahan bumi sana, orang ketika ada masalah itu mengatasi seperti apa. Ya, atau baru-baru inilah yang saat ini kan yang sedang kita alami pandemi yang melanda semua dunia. Bagaimana orang-orang menggunakan berbagai macam kemampuan yang dimilikinya ya untuk berdaya upaya mencari sarana-sarana, mencari jalan untuk mengatasi pandemi ini, untuk mengatasi, untuk mencegah, untuk mengobati mereka yang kena dampaknya. Nah, dalam situasi seperti ini, gereja mempertimbangkan dengan lebih cermat manakah hubungannya dengan agama-agama yang bukan Kristiani. Tadi sudah disebutkan yang agama bukan Kristiani itu apa saja. Nah, dalam tugasnya mengembangkan kesatuan dan cinta kasih antar manusia, bahkan antar bangsa, ya, gereja di sini terutama mempertimbangkan manakah hal-hal yang pada umumnya terdapat pada manusia dan yang mendorong semua untuk bersama-sama menghadapi situasi sekarang. Jadi bahwa gereja ketika berusaha untuk membangun ya kesatuan dengan mereka yang berbeda agama ini, ya, yang menjadi acuannya adalah mencari hal-hal yang umum. Jadi mencari kesamaan-kesamaan yang umum ya untuk dapat membangun kerjasama lalu bersama-sama berusaha untuk menghadapi situasi yang dihadapi dunia saat ini. Ya, seperti tadi Bu Guru contohkan ketika menghadapi pandemi, ya orang dari berbagai macam bangsa, berbagai macam latar belakang agama, semua bersama-sama berusaha ya untuk menghadapi situasi pandemi saat ini. Nah, apa yang mendorong ya mendorong gereja ini membangun kesatuan dengan mereka yang tidak ya yang bukan berasal dari agama Kristiani. Nih ya, sebab semua bangsa merupakan satu masyarakat, mempunyai satu asal. Ya, manusia itu berasal dari mana? Asal manusia dari mana? Halo. Manusia berasal dari Allah ya. Jadi mempunyai satu asal yaitu dari Allah. Sebab Allah menghendaki segenap umat manusia mendiami seluruh muka bumi. Ya, kita ingatkan beranak cuculah dan penuhilah bumi ya kan. Semua juga mempunyai satu tujuan terakhir, yakni Allah. Jadi manusia berasal dari sumber yang sama dan akan kembali kepada sumber yang sama, yaitu Allah sendiri. Ya, jadi tujuan terakhir yakni Allah yang penyelenggaraannya, bukti-bukti kebaikannya, dan rencana penyelamatannya meliputi semua orang. Ya, kita sudah belajar pada awal kelas 9 itu bahwa Allah berkehendak menyelamatkan semua manusia. Ya, sampai para terpilih dipersatukan dalam kota suci yang akan diterangi oleh kemuliaan Allah, di sana bangsa-bangsa akan berjalan dalam cahayanya. Nah, kota suci ini menunjuk apa nih kota suci? Dipersatukan dalam kota suci, ini kota suci maksudnya apa? Kota suci. Surga, Bu. Ya, betul. Ya, kota suci itu surga saat di mana manusia bersatu dengan Allah. Ya, dipersatukan di dalam kota suci, dalam surga. Nah, berikutnya dari pelbagai agama manusia mengharapkan jawaban tentang teka-teki keadaan manusia. Ini sudah kita lihat ketika alasan manusia itu memilih, manusia itu memeluk agama tertentu. Ya, karena manusia mempunyai pertanyaan-pertanyaan hakiki dalam dirinya. Nah, agama
Agama membantu manusia untuk menemukan jawaban-jawaban itu, ya kan? Jawaban-jawaban atas pertanyaan-pertanyaan hakiki dari setiap individu, setiap manusia. Mungkin saja suatu saat kita juga punya pertanyaan ini. Apa sih manusia itu? Manakah tujuan, ataukah mana dan tujuan hidup kita? Manakah yang baik dan apakah dosa itu, dan seterusnya. Ini pertanyaan-pertanyaan mendasar dan orang bisa menemukan jawaban atas pertanyaan ini melalui agama. Ini menurut Nostra Aetate artikel yang pertama, bahwa gereja membangun persekutuan, membangun hubungan dengan agama-agama bukan Kristiani karena dasarnya adalah bahwa kita itu sebagai satu masyarakat yang berasal dari Allah yang sama dan akan kembali kepada Allah yang sama. Dan Allah yang sama ini, Allah yang diyakini oleh semua agama ini, adalah menghendaki keselamatan untuk semua orang. Maka dalam membangun relasi, membangun hubungan, gereja dengan agama-agama bukan Kristiani selalu berpangkal mencari titik temu, mencari kesamaannya, ya, mencari hal-hal yang umum, bukan pada perbedaan-perbedaannya. Karena kalau berpangkal pada perbedaannya, maka sulit sekali untuk membangun persaudaraan. Karena orang kalau sudah berpangkal pada perbedaannya, itu akhirnya menganggap dirinya sendiri itu yang paling hebat, paling benar, dan tidak mau melihat kebaikan, kebenaran, kelebihan yang ada di pihak yang lain. Nah, sekarang kita lihat yang artikel 2. Ya, silakan yang mau membantu artikel yang kedua. Siapa bantu baca? Halo? Siapakah? Siapa? Tracy. Ya, silakan Tracy. Berbagai agama bukan Kristen. Sudah sejak dahulu kala hingga sekarang ini di antara pelbagai bangsa terhadap suatu kesadaran tentang daya kekuatan yang gaib yang hadir pada perjalanan sejarah dan peristiwa-peristiwa hidup manusia. Bahkan kadang-kadang ada pengakuan terhadap kuasa ilahi yang tertinggi ataupun Bapa. Kesadaran dan pengakuan tadi meresapi kehidupan bangsa-bangsa itu dengan semangat religius yang mendalam. Adapun agama-agama yang terkait pada perkembangan kebudayaan bangsa itu dengan kebudayaan berusaha menanggapi masalah-masalah tadi dengan paham-paham yang lebih rumit dan bahasa yang lebih terkembang. Demikianlah dalam Hinduisme, manusia menyelidiki misteri ilahi dan pengungkapannya dengan kesuburan mitos-mitos yang melimpah serta dengan usaha-usaha filsafat yang mendalam. Hinduisme mencari pembebasan dari kesesakan keadaan kita entah melalui bentuk-bentuk hidup berulah tanpa atau melalui permenungan yang mendalam atau dengan mengungsi pada Allah penuh kasih dan kepercayaan. Buddhisme dalam pelbagai aliran mengakui bahwa dunia yang serba berubah ini sama sekali tidak mencukupi dan mengajarkan kepada manusia jalan untuk dengan jiwa penuh bakti dan kepercayaan memperoleh keadaan kebebasan yang sempurna atau entah dengan usaha sendiri, entah berkat bantuan dari atas, mencapai penerangan yang tertinggi. Demikian pula agama-agama lain yang terdapat di seluruh dunia dengan berbagai cara berusaha menanggapi kegelisahan hati manusia dengan menunjukkan berbagai jalan, yakni ajaran-ajaran serta kaidah-kaidah hidup maupun upacara-upacara suci. Gereja Katolik tidak menolak apapun yang benar dan suci di dalam agama-agama ini. Dengan sikap hormat yang tulus, gereja merenungkan cara-cara bertindak dan hidup, kaidah-kaidah serta ajaran-ajaran yang memang dalam banyak hal berbeda dari apa yang diyakini dan diajarkan sendiri, tetapi tidak jarang memantulkan sinar kebenaran yang menerangi semua orang. Namun gereja tiada hentinya mewartakan dan wajib mewartakan Kristus, yakni jalan kebenaran dan hidup. Dalam dia, manusia menemukan kepenuhan hidup keagamaan
Dalam Dia pula Allah mendamaikan segala sesuatu dengan dirinya. Maka gereja mendorong para putranya supaya dengan bijaksana dan penuh kasih melalui dialog dan kerjasama dengan para penganut agama-agama lain sambil memberi kesaksian tentang iman serta hidup Kristiani mengakui, memelihara. Terus bawahnya nggak kelihatan, Bu. Oh, bawahnya nggak kelihatan ya. Maka gereja mendorong para putranya supaya dengan bijaksana dan penuh kasih melalui dialog dan kerjasama dengan para penganut agama-agama lain sambil memberi kesaksian tentang iman serta perih hidup Kristiani, mengakui, memelihara, dan mengembangkan harta kekayaan rohani dan moral, serta nilai-nilai sosio-budaya yang terdapat pada mereka. Ya, terima kasih yang sudah bacakan ini. Nah, ini isinya ada dari bagian awal ini ya. Sudah sejak dahulu kala hingga sekarang ini di antara pelbagai bangsa terdapat suatu kesadaran tentang daya kekuatan gaib yang hadir pada perjalanan sejarah dan peristiwa-peristiwa hidup manusia. Ya, bahkan kadang-kadang ada pengakuan terhadap kuasa ilahi yang tertinggi ataupun Bapa. Jadi bahwa di dalam setiap agama, ya, di setiap berbagai bangsa dikatakan di situ sudah ada kesadaran bahwa di luar diri manusia itu ada kekuatan-kekuatan, ya, kekuatan-kekuatan yang selalu tuh mengiringi dan menyertai perjalanan sejarah, perjalanan hidup manusia. Nah, kekuatan-kekuatan gaib itu ya, diakui sebagai kekuatan dari yang maha tinggi, ya, kuasa ilahi. Maka di sini lalu disebutkan bahwa di dalam agama-agama itu disebutkan Hinduisme, Buddhisme dan lainnya, ya, ada keyakinan itu. Ada keyakinan bahwa di luar diri manusia itu ada kekuatan-kekuatan besar, kekuatan-kekuatan dari yang maha tinggi. Maka dalam konteks ini, Gereja Katolik tidak menolak apapun yang benar dan suci di dalam agama-agama ini, ya, agama-agama bukan Kristiani tadi. Ya. Gereja dengan sikap hormat yang tulus, gereja merenungkan cara-cara bertindak dan hidup, kaidah-kaidah, serta ajaran-ajaran yang memang dalam banyak hal berbeda dari apa yang diyakini dan diajarkan sendiri, tetapi tidak jarang toh memantulkan sinar kebenaran yang menerangi semua orang. Jadi bahwa gereja melihat memang ada perbedaan ajaran. Ya, tetapi bahwa dari perbedaan ajaran itu tidak jarang bahwa ajaran-ajaran itu juga memantulkan kebenaran, ya, memantulkan ya nilai-nilai yang membawa orang pada keselamatan. Nah, jadi inti dari artikel yang kedua, bahwa gereja melihat bahwa agama-agama bukan Kristiani juga menyadari bahwa di luar dirinya ada kekuatan gaib, dan gereja Katolik melihat ya bahwa dalam agama-agama itu pun ada benih-benih kebaikan, ada benih-benih kebenaran. Maka dikatakan gereja Katolik tidak menolak apapun yang benar dan suci di dalam agama-agama ini. Ya, agama-agama yang bukan Kristiani itu. Itu inti dari Nostra Aetate artikel yang kedua. Nah, ini untuk pertanyaan pendalaman saja, ya, supaya lebih mendalami Nostra Aetate artikel 1 dan 2. Kemudian ini beberapa contoh usaha yang bisa dilakukan untuk mewujudkan persaudaraan sejati dengan semua orang, ya. Karena tadi kita sudah melihat bahwa Gereja Katolik itu tidak menolak hal yang baik, hal yang benar yang ada di agama-agama lain. Coba siapa mau bantu baca bagian ini? Siapa bantu baca? Saya Canda. Ya, Canda, silakan Canda. Usaha untuk mewujudkan persaudaraan sejati dengan semua orang. 1. Menggunakan istilah agama pada tempatnya. 2. Menghargai ajaran dan juga peribadatan agama lain. 3. Menerima penganut agama lain dalam pergaulan, tidak mengucilkan. 4. Bersedia jika dilibatkan dalam pesta keagamaan agama lain.
5. Menghormati atribut keagamaan yang dipakai teman beda agama, tidak mempersoalkannya. 6. Memberi kesempatan dan motivasi kepada teman beda agama untuk beribadah. 7. Saling memberikan salam dan ucapan selamat pada teman yang merayakan hari besar agamanya. Oke, ini jadi beberapa contoh usaha nyata ya yang bisa kita lakukan ya untuk mewujudkan persaudaraan sejati di antara kita yang berbeda agama. Nah, ini catatan nanti silahkan dibaca ya untuk melengkapi apa yang sudah kita lihat dari awal sampai akhir ini. Kemudian ini refleksi, silakan direfleksikan. Hasil refleksinya tidak usah ditulis, tapi kalau mau ditulis dan dikirim ke Bu Guru berterima kasih dan akan Bu Guru catat. Tentunya akan ada poin untuk perbaikan nilai. Ya, nah ini coba Bu Guru mau dengarkan nih. Coba Mario, nomor 1 kamu jawabannya iya atau tidak? Nomor 1 jawabannya iya atau tidak? Iya. Nomor 2? Iya. 3? Iya. Wah, iya aja ragu-ragu nih. Ya beneran ya. Resi, Iya, Resi nomor 1? Iya, Bu. 2? Iya. 3? Jarang-jarang. Jarang-jarang. Kevin Gabriel nomor 1, iya atau tidak? Ya. 2? Ya. 3? Iya. Nah, benar ya. Kalau Angga? 1 iya. 2? Iya. 3? Nggak pernah kayaknya. Nggak pernah. Bukannya dulu pernah ada praktek untuk itu, doa mendoakan. Ya, Bu. Udah dilakukan belum? Udah. Udah. Lupa, Bu. Lupa. Jonathan. Ya, Bu. Oh, ada. Tadi dipanggil-panggil dari tadi loh. Udah Bu Guru silang nih. Tadi saya tidur, Bu. Oh, enak banget lagi belajar tidur. Tiduran, Bu. Ya ampun, Bu Guru sampai ngomong kayak begini ketiduran. Aduh. Dan nomor 1 apa jawabannya? Iya. Ya, nomor 2? Nomor 2? Mungkin iya. Oh, mungkin iya. Kan kamu sendiri, kan Bu Guru nggak tahu apakah kamu selalu mengucap syukur. Nomor 3? Jarang, Bu. Jarang. Nah, ini yang masih jarang, masih mungkin, ya mulailah digalakkan. Karena ini bisa salah satu membangun dalam diri kita itu sikap menghargai, menghormati teman-teman orang lain yang berbeda agama dan keyakinan. Nah, ini nanti akan Bu Guru masukkan tugas untuk nilai pengetahuan yang dikerjakan di Google Classroom. Lalu untuk keterampilannya ini, membuat video singkat durasinya 30-90 detik, berarti 1,5 menit ya. Yang isinya apa? Isinya adalah ajakan untuk mengembangkan sikap toleransi dan persaudaraan di antara para remaja yang berbeda agama dan kepercayaan. Lalu isinya adalah ada salam pembuka, lalu isi pesannya apa, lalu salam penutup. Ya diberikan dengan semangat ya, jangan lemas gitu lah, kan kita mau mengajak orang. Jadi diberikan dengan semangat sehingga orang itu tergugah ya, terinspirasi. Lalu kirim ke WA Bu Marcel. Ya, kamu videokan, kamu kirim ke WA Bu Marcel paling lambat itu hari Selasa 22 Februari 2022 jam 20 berapa ya? 23.59. Ya jam 23:59 ya. Nanti dari beberapa video yang terbaik akan Bu Guru masukkan di link Bu Guru, lalu nanti akan Bu Guru publikasikan. Nah, siapa yang mendapat like terbanyak ada sesuatunya. Ya, jadi silakan dibuat sebaik-baiknya. Durasinya tadi 30-90 detik ya, tidak boleh kurang, tidak boleh lebih. Ya, kita akan akhiri pertemuan kita dengan doa penutup, dan doa penutup akan dipimpin oleh Tracy. Silakan Tracy.
Teman-teman dan pemirsa, mari kita bersatu dalam doa. Dalam nama Bapa dan Putra Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa, sumber segala cipta, tujuan setiap manusia, betapa kami bersyukur kepadamu yang telah menciptakan kami dengan perbedaan, sehingga kami dapat saling melengkapi dan saling memperkaya. Jauhkan kami dari sikap egois, sombong, dan menganggap diri paling benar. Jadikanlah kami satu dengan yang lain sebagai saudara. Semua ini kami angkat ke dalam kuasa tangan-Mu dengan pengantaraan Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah Engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Santo Antonius, doakanlah kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Terima kasih Tracy yang sudah memimpin doa penutup. Nah, ini Bu Guru tampilkan gambarnya, seandainya orang itu yang berbeda-beda agama itu hidup berdampingan, ya sungguh indah ya kan. Taman ini menjadi indah karena terdiri dari berbagai macam bunga yang beraneka ragam, menjadi indah. Demikian juga hidup beragama yang berbeda-beda, kalau berbeda-beda itu kalau bisa hidup berdampingan, wow, menciptakan keindahan alam semesta. Oke, terima kasih untuk kebersamaannya, dan silakan diaktifkan dulu videonya karena Bu Guru akan mendata siapa yang setia sampai akhir, dan ternyata yang setia sampai akhir itu nomor sampai 15 orang. Oke, nanti akan Bu Guru data nih. Ya, 1, 2, 3. Ntar Bu Guru kirim di grup kelasmu dan diberi keterangan yang setia sampai akhir. Oke, terima kasih untuk kebersamaannya. Nah, nanti nama-nama yang Bu Guru catat nih ya, nanti akan ada tambahan poin ketika ada ulangan atau ada tugas yang berhubungan dengan KD ke-8. Ya, ini ada nama Feral, Tracy malah banyak nih. Tracy aktif tadi menjawab, Tracy membaca, banyak banget nih Tracy. Komentar juga ya kan. Ini nanti akan ada poin untuk ketika ada tugas atau ada ulangan untuk bab 5 KD ke-8. Jadi ada nama-nama nih, udah guru catat semuanya. Oke, terima kasih untuk kebersamaannya. Selamat mempersiapkan pelajaran berikutnya. Tetap semangat, tetap taat prokes. Tuhan memberkati. Terima kasih, Bu. Sama.